Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai SNPTN 2022, di mana untuk jadwalnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada jadwalnya. Nah, untuk yang pertama, untuk teman-teman sebelum melakukan pendaftaran SNPTN, ada beberapa yang harus teman-teman ketahui. Nah, sebelum ke SNPTN, kita ke PDSS dulu. Nah, apa sih PDSS itu? Jadi untuk PDSS sendiri itu jadi pengisian data kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Jadi pangkalan data sekolah dan siswa ada beberapa, ada 4 gitu ya tugasnya. Kemudian ini teman-teman bisa baca gitu ya untuk setiap poin-poinnya yang memang pengisian data ini PDSS itu dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang disajikan menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi nilai raport biasanya yang diinputkan ke dalam website TPD itu harus jujur dan benar gitu, sesuai dengan nilai real siswanya. Kemudian adapun persyaratan sekolah, jadi memang di SNPTN itu sendiri tidak semua siswa bisa mengikuti SNPTN. Nah, siswa yang bisa mengikuti SNPTN itu disebut dengan siswa yang eligible. Nah, ada kuotanya masing-masing gitu ya. Nah, untuk kuotanya sendiri, untuk sekolah yang akreditasinya itu A, itu ada 40% terbaik di sekolahnya. Jadi misalkan ada 100 orang, jadi hanya 40 orang yang dibawa untuk SNPTN. Adapun akreditasi B sebanyak 25% terbaik di sekolahnya. Dan untuk yang ketiga, akreditasi C itu hanya 5% terbaik di sekolahnya. Kemudian adapun persyaratan peserta. Nah, persyaratan peserta di sini yang bisa mengikuti itu kelas 12 ya. Jadi pada tahun SNPTN berarti tahun 2022 kelas 12 baik dari SMA, MA ataupun SMK yang punya prestasi unggul. Ya memang karena SNPTN ini lebih menonjolkan untuk yang prestasi akademik yang bagus gitu ya. Jadi baik dari segi nilai raport ataupun dari prestasi akademiknya. Nah, seperti Abin bilang, nah yang menjadi kata kunci di SNPTN itu memang nilai raport. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, usahakan teman-teman nilai rapotnya itu terus naik gitu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jangan sampai ada yang turun kalau bisa. Nah, ya minimal nilainya itu sama gitu ya. Kalau misalkan tidak ada yang turun gitu ya. Jadi usahakan yang naik turun dan bagusnya itu naik gitu ya. Misalkan nilai matematika dari semester 1 itu 75. Nah, bisa naik terus semester 2 jadi 78, semester 3 dan seterusnya itu naik sampai dengan semester 5 itu misalkan udah 90. Jadi ada peningkatan-peningkatan di setiap semesternya. Nah, kemudian ada pengecualian untuk yang peserta memilih program studi bidang seni ataupun olahraga itu wajib mengunggah portofolionya. Kemudian untuk pilihan program studi di SNPTN, nah teman-teman di sini bisa memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi teman-teman bisa memilih 2 PTN gitu ya maksimal. Contoh misalkan teman-teman ingin memilih program studi manajemen di UGM dan program studi psikologi di UGM itu bisa, ataupun di 2 kampus yang berbeda gitu. Nah, kemudian, nah teman-teman juga di sini harus ada aturannya ya. Jadi tidak bisa kita memilih apa ya bebas gitu ya kampusnya. Nah, ada salah satu PTN itu harus yang seprovinsi dengan SMA ataupun SMA, SMK teman-teman. Misalkan teman-teman sekolah di SMA Bandung. Nah, otomatis teman-teman
salah satu pilihan PTN-nya itu harus yang berasal dari Jawa Barat. Ya, jadi pilihan salah satunya harus dari Jawa Barat. Contoh misalkan teman-teman pilihan PTN pertamanya itu Unpad, pilihan PTN keduanya adalah UI. Gitu. Atau pilihan pertamanya UI, pilihan keduanya UGM. Gitu. Kemudian, nah, seperti kita ketahui, di SNPTN ini memang bagi teman-teman yang ingin lintas jurusan atau lintas minat, nah sebaiknya tidak disarankan gitu, karena memang SNPTN ini lebih merujuk kepada yang sama jurusannya gitu. Contoh misalkan teman-teman itu berasal dari SMA-nya IPA gitu. Nah, teman-teman itu harus memilih disarankan untuk memilih jurusan yang saintek. Nanti ada jadi jurusan itu ada rumpun saintek dan rumpun soshum. Kalau saintek itu lebih sama dengan IPA, gitu ya. Kalau yang soshum itu anak IPS, gitu ya. Itu jadi kalau bisa teman-teman untuk yang SNPTN disarankan untuk eh, apa memilihnya jurusan yang selaras gitu ya, jangan yang lintas jurusan karena memang eh, peluang keterimanya itu sangat kecil gitu. Walaupun memang ada yang keterima, tapi sebagian besar mayoritas yang lintas jurusan di SNPTN itu banyak yang gagal gitu ya. Apalagi ketika saingannya itu ketika saingan kita itu kan secara nasional gitu. Jadi kalau saingannya secara nasional ada yang sama dia tidak linjur gitu ya. Sementara kita linjur ya otomatis kita sulit sekali untuk bersaing gitu ya. Jadi harus perhitungan dulu strateginya di SNPTN. Ya kalau mau misalkan mau linjur, teman-teman bisa fokus di UTBK SBMPTN gitu. Karena itu tidak ada sangat tidak ada apa ya, tidak ada berlaku lagi untuk nilai akademik gitu ya. Jadi hanya berdasarkan hasil UTBK kalau SBMPTN itu. Jadi makanya kalau tes jurusan mending disarankan lewat UTBK SBMPTN. Ini tahapan pendaftarannya, teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama itu nanti tanggal 28 Desember itu akan diumumkan kuota SNPTN-nya gitu ya, tiap sekolahnya juga gitu ya. Jadi tiap univ akan ada kuotanya gitu ya. Kemudian oh ya nanti juga tanggal 12 Desember berdasarkan informasi yang Kak dapat itu akan ada sosialisasi dari LTMPT mengenai SNPTN. Jadi tanggal 12 September ya dicatat untuk tanggalnya. Biasanya mereka akan mensosialisasikan SNPTN melalui kanal YouTube mereka dan live IG biasanya. Jadi kita nantikan perkembangan SNPTN untuk 2022. Namun ini sudah muncul juga gitu ya tahapan pendaftarannya. Jadi tahapannya seperti ini gitu ya. Jangan sampai ada tahapan yang ketinggalan gitu ya, karena di tahun lalu ada berita ada sekolah yang tidak melakukan PDSS gitu ya. Di PDSS itu semacam tahapan awal untuk teman-teman sebelum melakukan pendaftaran SNPTN itu harus PDSS dulu gitu ya, supaya nanti sekolahnya menginputkan siswa, menginputkan nilai-nilai rapotnya gitu ya, nanti akan mendapatkan ID gitu ya, ID di SNPTN yang bisa daftar di portal LTMPT ini gitu ya. Jadi sangat disayangkan tahun lalu ada kejadian seperti itu gitu ya, 90 hampir 90 orang lebih gitu ya siswa, padahal sekolahnya itu sekolah bagus tapi tidak melakukan PDSS yang akhirnya siswanya tidak bisa mengikuti SNPTN. Jadi jangan sampai walaupun ini tugas sekolah kita bisa mengingatkan gitu ya kalau misalkan sekolahnya belum melakukan PDSS gitu ya, karena dimulai dengan registrasi akun LTMPT bagi sekolah dulu gitu ya. Itu baru nanti setelah sekolah sudah registrasi nanti baru siswanya itu bisa membuka laman melalui portal .ltmpt.id. Nah, jadi nanti teman-teman
itu bisa melakukan pendaftaran, pengisian data untuk SNPTN melalui halaman portal.altempete.ac.id gitu ya. Kemudian, nah selanjutnya sekolah menentukan calon peserta PDSS. Nah, jadi setelah PDSS, pengisian PDSS selesai, baru teman-teman sebagai siswa bisa melakukan pendaftaran SNPTN ya. Nanti teman-teman memilih PTN dan program studi gitu ya. Jadi paling banyak teman-teman bisa memilih 2 PTN. Nah, sedangkan untuk yang tadi jurusan memilih program studi bidang seni dan olahraga itu harus mengunggah portofolionya. Nah, nanti akan coba bikin video lain untuk yang seperti apa sih portofolionya ya. Nanti itu akan dibuat video terpisah. Nah, karena jadi SNMPTN itu kan tidak ada tes apapun gitu ya, hanya berdasarkan nilai rapot, prestasi akademik, terus kuota juga gitu ya, terus akreditasi sekolah teman-teman itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian alumni teman-teman juga sangat berpengaruh gitu kalau di SNPTN. Misalkan teman-teman sekolah di SMA di salah satu di Tasik misalkan ya. Nah, lalu ada alumni kalian yang diterima di UI gitu ya. Nah, alumni kalian itu di UI itu seperti apa kuliahnya gitu ya. Apakah dia bagus prestasinya ataukah dia keluar atau misalkan tidak diambil ya ketika alumni ataupun senior kalian yang sebelumnya di tahun sebelumnya lolos nih di UI tapi dia tidak ngambil ya, tidak diambil gitu ya jurusan yang diterimanya. Nah, itu secara otomatis nanti akan ngaruh ke tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi berpengaruh sekali gitu ya untuk siswa sebelum atau siswa sesudahnya gitu ya. Jadi alumni juga berpengaruh gitu tuh untuk SNPTN. Kemudian jadi tinggal nunggu pengumuman aja gitu ya. Tinggal nunggu pengumuman, sudah teman-teman melakukan finalisasi, sudah memilih jurusan, sudah memilih PTN-nya, nanti klik finalisasi, itu tinggal menunggu pengumuman aja gitu ya. Nanti setelah teman-teman ada hasil pengumumannya seperti apa, kalau keterima itu tinggal melakukan daftar ulang gitu ya di website PTN yang teman-teman terima gitu. Nah, lanjut. Nah, adapun untuk jadwal SNPTN sendiri ya, ini sudah ada ya untuk 2022. Jadi pertama itu teman-teman akan melakukan pembuatan akun ATMPT ya, gitu ya, dari 4 Januari sampai dengan 15 Februari 2022. Nah, PDSS dan SNPTN ya. Jadi memang sebelum SNPTN itu dilakukan PDSS dulu gitu ya. Nanti teman-teman akan dapat ID dan password gitu ya untuk login di portal LTMPT. Nah, sosialisasi PDSS dari tanggal 1 Desember tuh ya udah dilakukan sebenarnya dari minggu kemarin juga pas awal Desember sampai dengan 8 Februari 2022. Jadi sangat panjang gitu ya waktunya supaya takutkan ada yang ketinggalan gitu ya dari sekolah-sekolahnya ataupun siswanya belum tahu mengenai SNPTN. Kemudian launching kegiatan PMB 4 Januari 2022. Nah, penetapan siswa eligible. Nah, jadi siswa eligible ini siswa yang berhak melakukan pendaftaran di SNPTN. Karena ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti SNPTN. Jadi siswa yang eligible ini ya, yang prestasinya bagus, yang nilai rapotnya bagus, itu yang diutamakan untuk mengikuti SNPTN. Itu karena kan SNPTN itu sebenarnya berdasarkan prestasi akademik ya, baik dari nilai rapot, terus prestasi akademik dia mengikuti lomba, baik akademik maupun non akademik itu sangat diperhitungkan karena nanti di laman atau dashboard teman-teman di portal LTMPT itu akan mengunggah prestasi, sertifikat, dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh sekali di SNPTN. Nah, pendaftaran SNPTN diakhiri
dari tanggal 14 Februari sampai dengan 28 Februari. Ada waktu 2 minggu pendaftaran. Jadi ditutupnya biasanya pukul 3 sore tanggal 28 Februari. Berarti akhir Februari banget ya. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk melakukan finalisasi dan pendaftaran. Nanti pengumuman hasilnya itu di tanggal 29 Maret. Jadi ada waktu 1 bulan ya teman-teman untuk kalau mau fokus di SNPTN, nilai rapot kalian bisa diusahakan gitu ya. Terus kuota kuota sekolah kalian, alumni sekolah kalian itu bagus nggak di universitas yang pernah diterima gitu, ada nggak gitu ya. Jadi itu sebenarnya sangat berpengaruh sekali, apalagi akreditasi sekolah itu sangat berpengaruh gitu ya untuk di SNPTN ini gitu ya. Khususnya sih nilai rapot, lebih ke nilai rapot ya. Jadi usahakan nilai rapot dan prestasi kalian itu bagus kalau di SNPTN gitu ya. Nah terus karena nanti selanjutnya itu jalur yang kedua itu UTBK SBMPTN ya, jangan sampai teman-teman juga melupakan karena terlalu fokus dengan SNPTN ini, karena SNPTN ini untungan sekali gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap besar gitu ya, kalaupun ada berharap jangan terlalu besar, karena nanti ketika pengumuman itu nanti ketika hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan akan berpengaruh ke mental kita gitu. Makanya kita harus punya plan B-nya gitu ya. Plan B-nya itu mengikuti UTBK SBMPTN. Ya, teman-teman di sini harus mulai belajar mengenai UTBK gitu ya, soal TPS dan TKA-nya seperti apa gitu ya. Jadi bisa dimulai dari sekarang gitu kalau mau prepare-nya bagus gitu ya. Itu untuk video pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.